Muhammad Husni Ginting, namanya bin Muhammad Hayat Ginting Al-Langkati, iaitu berasal daripada Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Dilahirkan di Besitang, Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 6 Oktober 1980. Berpendidikan awal di Pesantren Mustafawiyah Purbabaru selama 7 tahun dan mendapat ijazah sanawiyah. Kemudian melanjutkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar Syarif pada tahun 2000 dan mendapat BA Syariah Islamiyah pada tahun 2004. Kemudian dilanjutkan pengajiannya ke peringkat ijazah diploma master Ma'had Ali Dirasat Islamiyah di Kaherah pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan lagi pengajiannya sehingga tahun 2011 sehingga mendapatkan BA dalam Fakulti Fiqh wa Da'wah bagi jurusan hadis dan ilmunya, iaitu Al-Hadis wa Ulum. Bilangan guru beliau kira-kira lebih daripada 300 orang, iaitu dari berbagai negara, di antaranya Syekh Husni Tamrin dan sebagainya. Semua itu tercatat di dalam kitab beliau, iaitu Ghayatul Rusuk fi Mu'jam Syuyukh, dan juga telah berhasil mengarang lebih 15 buah kitab dalam bahasa Arab. Dan juga beliau digelar sebagai Muslim Asia Tenggara oleh guru beliau, iaitu Al-Muhaddis Syekh Usama Sa'id Mahmud dan Syekh Nisaf Anas dan Syekh Madid dan juga para masyayikh yang lain. InsyaAllah malam ini kita akan dapat mutiara ilmu daripada Syekh, InsyaAllah. Dan juga ada disediakan tabung bagi sesiapa yang ingin menyumbang dan sebagainya untuk Syekh, dipersilakan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan-tuan dan puan-puan nanti kena tarawih atau kelaparan ke atau kekenyangan? 3 pertanyaannya. Kekenyangan ke, keletihan ke? Yang jawab 1, 2, 3 orang saja. Ayo, kelaparan. Lagi terimakan 1 raut dari cendolnya, pengatnya, nasinya, ayamnya, semua 1 raut. Pak, aduh, tapi itu susah. Saya ulang lagi nak, jawab dengan semangat yuk. Tadi saya dengarkan tadi yang membacakan Bilal, Masya Allah masih semangat. Kita tengok lagi 20 hari semangat lagi ketak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida.
muslim. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat tentang betapa pentingnya puasa bagi kehidupan insan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ketahui dari Pontianak sampai ke Jakarta, dari Kelantan sampai Kalimantan, umat Islam sekarang ini melaksanakan ibadah puasa. Seluruh mereka dalam keadaan senang karena mereka melaksanakan ibadah puasa atas Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman, yang merasa beriman, yang memang di dalam hatinya beriman, maka mereka akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa. Orang yang tidak beriman tidak akan terpanggil. Mau jam 1 siang, mau jam 2 malam, mau jam berapa, makannya terus. Tapi orang yang beriman kepada Allah ketika dikatakan Allahu Akbar, dia tidak akan makan lagi, dia tidak akan minum lagi. Bagi orang yang merokok, dia tidak akan merokok lagi. Kenapa? Karena dia tahu kewajiban seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah adalah melaksanakan ibadah puasa. Kira-kira apabila seorang yang telah memang mengaku beriman kepada Allah dan dia melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka dengan begitu dia akan membentukkan kepribadian yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan ini satu madrasah yang sangat besar, lebih hebat dibandingkan dengan universiti yang lainnya. Sama ada UKM, UM, UIM dan sebagainya. Ini madrasah Ramadaniyah akan membentuk seorang mahasiswa yang muttaqin. Dan madrasah Ramadaniyah tidak akan pernah ada kecuali setiap 1 kali dalam 1 tahun. Sebab itu kesempatan ini perlu kita ambil. Kesempatan ini perlu kita jaga. Kesempatan ini perlu kita lihat dengan sebenar-benarnya. Terkadang-kadang umur kita tidak akan sampai tahun akan datang. Terkadang-kadang umur kita kandas di pertengahan jalan. Sebab itulah ketika masuknya bulan Ramadan yang kita rasakan sekarang ini, kita jangan mempermain-mainkannya, jangan menghambur-hamburkan dan mensia-siakannya. Mari sama-sama bersama saya memasuki madrasah Ramadaniyah Fakulti Ramadan yang akan membentuk individu yang bertakwa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sajakah silabus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya sehingga mereka akan menjadi hamba Allah yang bertakwa? Maka silabus yang pertama yang diberikan kepada mereka adalah puasa. Kenapa puasa? Karena sesuatu yang begitu dahsyat dalam tubuh kita ini ada
Syaitan biasa saja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabu jahannam, wa sulsilatil sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka Allah akan bukakan pintu surga, Allah tutupkan pintu neraka. Kemudian Allah akan kuncikan, gembokkan, rantaikan, ikatkan syaitan. Jadi syaitan ketika waktu Ramadan seperti ini tidak ada. Betul? Betul tidak? Tolong ya Tuhan, jangan tengok kiri sama kanan ya. Kata syaitan jangan tengok kiri, tengok kanan, nanti kawannya marah. Pikirku syaitan. Apa arti syaitan? Syaitan artinya syaitanah. Syaitanun artinya ba'uda anil khair, jauh daripada kebaikan. Maka syaitan terbagi dua, syaitannya jin, syaitannya insan. Yang diikat oleh Allah adalah syaitannya jin. Nah, sebenarnya manusia pada waktu bulan Ramadan seperti ini sudah mudah. Betul tidak? Kenapa? Musuhnya yang besar, syaitan, yang berkeinginan memasukkan manusia ke dalam neraka, itu telah dibelenggu oleh Allah. Berarti kira-kira pada bulan Ramadan ini kita tidak diganggu syaitan kan? Jadi ada orang kata, kalau begitu bagaimana saya pun tidak mengakukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan syaitan sudah dibelenggu. Kalau syaitan sudah dibelenggu, kenapa saya mesti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga dengan tengok kawan kita ya. Jadi kawan kita perasaan macam dia yang syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun syaitan jin diikat, jangan lupa syaitan manusia masih ada. Makanya kita tengok ketika waktu bulan Ramadan seperti ini, Masya Allah, yang berzina, yang minum khamar, yang berbuat kejahatan masih banyak. Kita juga masih dalam keadaan berlindung dari syaitannya manusia. Betul? Betul tidak? Jadi kalau seperti itu, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatkan syaitannya jin, ada lagi syaitan manusia. Setiap harinya sebelum daripada bulan Ramadan, kita senantiasa diganggu oleh syaitan. Perasaan tidak tuan-tuan yang diganggu oleh syaitan? Perasaan tidak? Tuan-tuan kira-kira diganggu oleh syaitan? Pernah diganggu dengan syaitan? Pernah? Setiap hari? Setiap detik? Ya, setiap detik lah pula. Mau kita sholat Allah, dalam sholat kita pun kadang syaitan ganggu kita. Allahu Akbar. Kata syaitan, itu belum lagi sudah masuk, itu lihat. Ulang. Allahu Akbar, itu belum tepat, katanya lagi. Ulang. Allah, itu belum betul masuk, katanya. Betul kak syaitan ganggu kita? Ini kita ini semuanya kena ganggu syaitan. Makanya saya katakan siapa saja yang merasa dia tidak diganggu syaitan, maka dia syaitan. Ada di sini yang tidak pernah merasakan dirinya diganggu syaitan? Ada? Siapa saja yang merasa dirinya tidak pernah diganggu syaitan, maka dia syaitan. Kenapa? Syaitan dengan syaitan tidak saling ganggu mengganggu. Paham? Maka pada bulan Ramadan ini musuh kita semakin sedikit. Syaitan dibelenggu semuanya, tapi paling ingat kita ada nafsu. Ada apa? Nafsu. Kenapa ada kes pembunuhan pada bulan Ramadan? Karena nafsunya yang membunuh. Kenapa ada zina? Karena nafsunya yang membunuh. Kenapa ada penculikan, pemerkosaan dan sebagainya? Karena nafsunya yang melaksanakannya. Sebab itulah perlu ada puasa. Nah, puasa ini akan menekan nafsu yang kuat. Tengok kalau nggak percaya nafsu kita ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Ini saya lihat di Malaysia, Masya Allah. Kalau di negeri Arab, di Mekah, di Madinah itu dikatakan
syahr Ramadan, syahrus siyam wal qiyam. Syahr Ramadan itu syahrul qiyam wasiyam, syahrul puasa dan sholat malam. Tapi kalau di Malaysia, syahr Ramadan syahrut ta'am. Bulan puasa di Malaysia itu adalah bulan makanan. Setuju? Setuju tidak? Kemarin saya pergi kemana? Saya kemarin pergi ke Pasar Ramadan, Masya Allah. Terkejut saya. Semuanya ada, letih kita. Yang penting ada duit, ada perut. Nah, ada duit, oke dibeli, ada perut, boleh masuk. Subhanallah. Dari cendolnya, dari ais 86, macam-macam ada. Es Bandung, ada kan? Sirup Bandung, ada kan? Sirup Bandung, sirup Medan, sirup Pesita. Orang Malaysia pergi ke Bandung, dia tanya, saya mau beli sirup Bandung. Orang Bandung kata, apa tuh sirup Bandung? Tak tahu dia. Di sini pemes sirup Bandung, di sana mana ada sirup Bandung? Saya kata, daripada beli sirup Bandung, bagus lagi beli sirup Medan. Itu dia. Subhanallah, makanan tuan-tuan banyak betul kita tengok. Kita ni kalau tengok makanan, macik-macik bawa uang banyak, bawa keranjang tuh. Macam semua udah. Tengok ni, oh ya Allah, cendol sedap ni, ambil cendol. Apa? Ayam panggang, ambil. Ayam bakar, ambil. Ayam percik madu, ambil. Ayam terbang, ambil. Ayam ketok, apa? Semua ayam, ambil. Siapa yang ngambilnya ni? Nafsunya. Ini air walaupun tak manis mana, tapi bila tengok warna merah, warna hijau, semangat gila. Aduh. Jangankan air es, air longkang je kita selera. Apa pasal? Nafsu kita. Tengok air longkang. Subhanallah. Tuh tengok. Siapa yang ganggu kita? Bukan syaitan, nafsu kita. Tuh. Yang muda-muda tengok awet jalan pas lagi. Kan banyak awet lewat kan? Maka jangan selalu keluar-keluar. Tengok awet lewat, astagfirullah. Memang astagfirullah, tapi mata masih dibuka juga. Tengok. Saya tengok tu masuk, subhanallah. Kalau ni saya tak tahan. Dia bagus tak usah datang saya. Kenapa? Pertama duit ada. Duit ada. Itu beli apa? Yang kedua nampak macam-macam orang, nampak paha orang, nampak orang-orang. Puasa kita jadi apa? Hilang pahalanya. Tapi nak saya katakan, pakcik dan makcik sekaliannya, ya, ketika kita nak makan, kita beli semuanya. Pas lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira kita ciciplah cendol, kita makanlah pengat, kita makanlah ini itu. Pasti banyak lagi lebihnya, nah? Betul kan? Banyak berlambak lebihnya. Tak dibuat boleh pun dibuat boleh juga berlambak. Tapi satu orang Malaysia buat bid'ah. Yang belum ada saya tengok di mana-mana. Di Mesir saya tak tengok, di Makkah saya tak tengok, di Singapura saya tak tengok, di Indo juga tak tengok. Apa tu? Namanya bid'ah boleh. Bid'ah boleh. Seronok tu bid'ah boleh tu. Kita ni kalau pas lagi solat rame-rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku lagi kencang sikit lah imamnya, udah 20 rakaat ulang lagi kena, itu perut dia lapar tu. Jadi ketika dikeluarkan makanan, seorang seperti itu dia. Memang nikmat sekali di Malaysia di Ramadan. Ini kali kedua saya berada di Malaysia untuk bulan Ramadan. Jadi saya rasakan memang seronok di Ramadan. Apa yang paling seronoknya? Makanan. Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, ramainya orang melaksanakan sholat pada awal-awal Ramadan. Nah, iya, subhanallah. Ini pada bulan Ramadan, kalau pas lagi pada tanggal 1 sampai tanggal 20, saya tengok sendiri tadi, banyak betul, sampai keluar, bertambah keluar. Masya Allah. Ini orang Malaysia kuat-kuat iman ini ya. Sampai keluar mereka sholat. Tanggal 11 sampai tanggal 20, Masya Allah lagi makin bertambah. Makin bertambah ke depan shotnya. Ketika sampai tanggal 21 ke 30,
imam pun mulailah bacaannya pun sudah tenang-tenang dah. Kotak macam sudah semua sudah bacaan kampung. Kenapa? Pertama karena sudah sering melaksanakan ibadah menjadi malal. Apa itu malal? Bosan. Orang kalau sudah selalu terus-terusan jadi bosan. Sifat manusia itu bosan. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah kata kepada Rasulullah dalam Sahih Bukhari ini, ya Rasulullah, ini perempuan siap malam itu sholat terus, tidak tidur, sholat terus. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan sehingga dia bosan. Maknanya sifat manusia itu suka bosan. Kalau sudah bosan biasanya dia tidak akan datang lagi. Pada awal semangat kenapa? Kawan ramai. Pada akhir sudah mulai bosan. Betul tidak? Pacik-pacik bosan tidak dengan istri kita? Bosan tak? Sebenarnya bosan, tapi terpaksa juga. Kalau tak mau kena kapak. Pakaian kita selalu kita pakai, bosan tak tuh? Biasa sifat manusia akan bosan dia beli baju baru. Betul tidak? Spek mata dah mau tahu dah, beli dia baru. Kenapa? Sudah bosan. Samsung, selama ini Samsung 1, ganti Samsung 2, Samsung 2, ganti Samsung 3. Datang Samsung 4, dia beli Samsung 4. Kalau Samsung 7, dia beli Samsung 7. Sampai dia beli Samsung pun dia. Bukan Samsung lagi, Samsung, Samsung. Nah bosan tak? Sifat manusia begitu. Jadi makanya tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, hilangkan sifat kebosanan ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini Allah berikan satu pil, satu obat yang sangat baik bagi manusia untuk mengobatkan penyakit nafsunya, yaitu puasa. Coba lihat. Pertama, kehebatan puasa, ya. Apa kata Rasulullah SAW? As-shawmu junnatun. Puasa itu adalah merupakan tameng atau bendungan atau penghadang dari perbuatan dosa. Coba kalau ada perempuan cantik lewat, astagfirullah, aku puasa. Astagfirullah, aku puasa. Nah kita buat maksiat, astagfirullah, aku puasa. Dia teringat dia puasa, sehingga puasa itu menjadikan benteng daripada maksiat. Yang kedua, puasa itu memberikan kesehatan. Sumu tasih. Setelah kamu puasa, maka kamu akan sehat. Kenapa tuan-tuan? Semua penyakit itu datangnya dari perut. Sejengkal aja perut nih. Ini macam saya punya perut sejengkal aja walaupun membuncit besarnya. Dari sinilah semua sumber penyakit. Betul tak? Darah tinggi. Kenapa? Makan daging kalau banyak. Itu gara-gara tak ajak saya makan daging. Dan kencing manis. Karena terlalu banyak minum gula-gula, tak ajak saya minum teh sama saya. Nah, gaul. Banyak makan kacang-kacangan, bayam, kangkung, macam-macam, tak ajak saya juga makan. Itu 3 itu saja nak katakan penyakit besar ni. Datang lagi yang lain semua dari perut tuan. Makanya perlu sering-sering kita kosongin perut ini. Betul tidak? Maka siapa yang berpuasa dia akan sehat. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang puasa ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, la khuluqu fadhi shaimin atyabu indallahi min rihil misk. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan minyak wangi misik. Allah. Kita lihat orang Melayu pagi-pagi gosok gigi loh. Jadi kalau pas jam 12 pun paling baunya bau apa? Bau belacan. Bau belacan masih enak lagi bukan? Ya betul. Kalau orang Mesir paling malas gosok gigi. Jadi kalau mereka jam 12 pas setelah tengah-tengah hari, baunya innalillah. Suatu waktu saya di Mesir pas jam 12 siang bercakap sama Mesir, ya Allah paling susah. Mau bercakap hadapan begini takut muntah. Bakal pula nanti puasa kita buat cakap begini takut dia sakit hati. Mulut bau betul. Kenapa? Karena makanan yang ada di sini kan kosong, dia akan membakar.
Ketika dia akan membakar, terus terbakar semuanya yang dimakan ini, dia akan keluar kepada mulut kita dan mulut kita juga akan panas dan terbakar bekas sisa makanan tersebut. Jadi makanya kalau dia selesai makan itu mesti digosok cepat supaya sisa-sisa makanan itu jangan membau. Ini tak digosok, memang matilah kita. Nah, maka cakap kan, coba dulu, macik. Wah, sedapnya. Kata Rasul sendiri, biasa orang yang memang itu puasa, baunya itu bau betul. Kau tak cetek lah. Tapi kata Rasulullah, baunya mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang dibandingkan dengan wangi-wangi misik. Masya Allah, tabarakallah. Itu tuan-tuan dan puan-puan perlu kita ketahui wanginya. Jangan kita ribut-ribut dengan mulut kau bau betul jadi orang katanya. Jangan, hormati dia. Tuan-tuan sekalian, ini madrasah. Kita kencang sikit kita. Madrasah Ramadaniyah yang pertama, bil untuk hati kita, untuk diri kita agar menjadi orang yang bertakwa adalah puasa. Dalam puasa itu ada beberapa adab. Yang pertama, tuan-tuan mesti bersahur. Sebelum sahur kita berniat. Dalam mazhab Syafi'i kita mesti berniat setiap malamnya. Dari mulai maghrib sampai kepada sebelum subuh. Jadi tak ada bahasa kita nak niatkan saja aku puasa 30 hari. Tak ada. Kenapa? Ada di mana? 30 hari itu ada di mana? Ada dibuka. Allah melangkah sunnah wal keamanan. Udah buka apa-apa langsung. Nama itu. Boleh langsung. Betul tak? Kerja itu sudah malam. Ini nanti kita tarawih, kita sholat isya. Subhanallah. Boleh berniat langsung. Ini tak perlu dah sampai 30 kali. Karena mazhab Syafi'i mengatakan puasa itu 1 hari 1 hari. Kalau batal 1 hari, gantinya juga 1 hari, bukan 30 hari. Paham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan berpuasa, saja aku puasa 30 hari, 1 hari batal berarti menggantikannya semua 30 hari. Paham tak? Masih enak lagi paham. Maka kita tak kala kita juga lupa dari maghrib sampai ke subuh nih waktu wudhu apa? Waktu berniat. Dalam hadis Nabi, malah dibaitin niat, Allah siapa yang tidak memalangkan niatnya, maka tidaklah sah puasanya. Yang kedua, sahur. Nabi SAW bersabda, tasa'aru fa'inna fis suhuril barakah. Hendaklah kamu sahur, karena sesungguhnya pada sahur itu keberkatan. Di antara keberkatan sampai nanti insya Allah kita pada waktu maghrib. Orang yang nggak sahur perutnya sudah sakit aja. Aduh, kenapa ini perut saya sakit? Karena nggak sahur. Sahur yang paling sedikit macit sekaliannya nasi atau kurma atau air putih saja tuh jadilah. Air putih saja. Karena itu minum udah selesai. Nggak perlu pakai nasinya, rendangnya, ayam terbangnya, ayam penyetnya, ayam ketoknya, ayam bakarnya, ayam madunya, ayam gulanya. Ya Allah, Malaysia ini banyak sangat ayam. Ayam apa lagi? Nah, tak perlu. Sebab saya pernah makan banyak di beberapa orang. Kalau pas lagi sahur, ya Allah, macam ayam situ. Ini mau jam 1 sampai jam 3 nak masak ni. Tak perlu. Ada tambah, ada nasi sedikit aja, ada lauk sedikit, makan dah cukup. Dan waktu sahur yang paling baik adalah waktu yang dekat-dekat dengan waktu sholat. Dekat-dekat dengan waktu sholat subuh sudah baik, tapi jangan dekat kali. Payah pula. Apalagi orang yang merokok. Tiba-tiba bangun dia. Di sini adzan jam berapa? Adzan subuh? 5.41. Dia bangun 5.38. Dia merokok. Tinggal makan tak boleh ditinggal, tinggalkan rokok tak boleh ditinggal, wajib juga sama dia. Ya alhamdulillah Malaysia tak banyak rokok. Di kampung kami sana, ya, penyakit merokok itu tak boleh ditinggalkan. Kemana aja wajib rokok. Nah masuk panas rokok. Nih, pas dekat-dekat dengan 2 menit lagi pun tak makan, tak merokok juga. Makan ke merokok, makan ke merokok. Akhirnya makan sambil merokok.
Begitu di sana. Jadi mesti ada jarak di antara sahur kita dengan sholat subuh itu sekitar 50 ayat Al-Quran itu yang kita kata imsak. Pacik-pacik ini bukan bid'ah nih. Nah, bukan bid'ah, sunnah. Kalau ditanyakan sahabat berapa jarak antara kamu bersahur dengan sholat subuh, katanya 50 ayat. Supaya jaga-jaga tuan-tuan, puan-puan, supaya kita gosok gigi, bersihkan mulut. Nah, jangan pastikan kita tak jaga-jaga Allah. Tiba-tiba Allah Akbar di sini dah dia. Masukkan rendang tuh pedas. Ya Allah, ini bukan nikmat ini ya. Bila rendang sudah masuk ke tenggorokan itu bukan nikmat. Masya Allah. Walaupun mengenyangkan bukan nikmat. Kenapa? Bila dia sudah masuk, rendang itu pedas. Sudah masuk, kepingin kita minum. Minumlah, batal. Allah, makanya hati-hati, perlu ada imsak. Yang laki perempuan baru kawin jangan menggatal. Saya nasihatkan, jangan kawin bulan Ramadan, jangan kawin bulan Syaban. Syaban jangan kawin. Nanti Ramadan menggatal. Kalau sudah gatal-gatal, tolong imsak tuh hati-hati. Nah, dulu kalau kami itu imsak tuh ada bacaannya. Begitu kan? Di sini ada nggak? Selawatan tuh. Kedengaran selawatan tuh udah selesai. Kata sama istri stop. Stop. Tak ada. Apa tuh? Tuh. Apa tuh rupanya? Imsak. Alah bang katanya. Udah tanggung kali banget. Jangan. Nanti diteruskan udah pas tantuk. Allahu Akbar. Tantu dakwah dia aduh. Kenalah sudah kifaroh. Kenapa? Kifaroh yang tua-tua tak lagi. Tidak bisa cerita sampai yang muda-muda saja. Mesti ada imsak. Itu keperluan imsak. Karena belakangan ini ada orang kata imsak itu bid'ah lah, tak zaman Nabi lah, apa semuanya itu salah. Ya, imsak sudah ada zaman Nabi. Sudah. Kemudian tuan dan puan-puan sekaliannya, dalam puasa mari macik-macik jauhkan sinetron. Ya macik, saya nampak tuh muka-muka sinetron semuanya. A'udzubillah subhanallah, Ramadan ini Masya Allah tabarakallah. Di mana negeri? Indonesia pusat penghasil sinetron, Mesir pusat penghasil sinetron, Malaysia pusat pengambilan sinetron ke Indonesia. Ada juga sinetron Malaysia dah. Ini sinetron berlambak. Ya Allah, kenapa mereka tak buat sinetron di luar? Mereka tahu karena memang Ramadan tu adalah bulan tenang-tenang. Bulan apa ya? Tenang dan santai. Kita banyak santai bulan Ramadan, goyang. Tapi tidak pakai rokok, tak pakai apa-apa, tak pakai teh. Cuma ketika duduk-duduk ini perlu ada kawan katanya. Apa? Nonton. Saya boleh tanya, sekarang ini sinetron di Astro apa sekarang? Tak tahu ya macik-macik? Alhamdulillah. Berbohong berdosa. Tuh saya kata, berbohong berdosa. Kalau pacik-pacik malas nonton sinetron, dia suka berlambak pergi ke kedai kopi. Betul tak? Duduk ke kedai kopi sampai jam 12. Basuh kopi satu cawan saja tuh sampai jam 12 malam. Hebat laki-laki lah. Perempuan sinetron sambil ngerajang bawang, ngerajang ini motor sinetron. Selamat sedikit nak, tolong saya sedikitkan nonton sinetron. Kalau boleh tak nonton sinetron, kita kadang-kadang mengganggu kita, mengganggu ibadah kita, mengganggu puasa kita. Kemudian tuan dan puan-puan sekalian yang karena sudah habis masa ini, langsung saja lah buka puasa dah, tak tahan lagi dah. Langsung kita buka puasa. Buka puasa ni tuan, sebelum buka puasa doa-doa kita dulu nak doa-doa. Kerana doa waktu Ramadan ni makbul. Nah, jangan sibuk-sibuk nak tengok jam dia. Apa ni? Rusak kita kuliah. Kau tengok jam betul, kau tahu. 10 kali, 20 kali tengok jam. Kenapa nak buka puasa? Betul tak tu? Bukakan dulu lagi tu lah. Kau tengok dulu ke mana? Kita tengok makanan, sedap. Ini menghilangkan pahala begini ini. Tengok makanan-makanan itu biarkan sajalah. Jadi biarkan begitu mereka. Nanti kalau sekiranya datang kentung atau
atau serine atau adzan Allahu Akbar baru makan. Maka yang pertama sekali kita makan itu adalah kurma. Kata Nabi SAW, mazal nasu fi khairin ma'adal fitr. Maka umatku, manusia semuanya senantiasa baik kalau mereka mempercepatkan buka puasa. Maksudnya tuan dan puan, mempercepatkan itu memang sudah buka, Allahu Akbar, langsung dia buka. Jangan Allahu Akbar dia cepatkan makan. Kenapa? Kata Rasulullah cepat buka. Kalau dah dibuka, dah dibukanya itu salah. Asal kata Allahu Akbar, langsung buka. Kita sudah datang waktu maghrib, ya, datang waktu maghrib, tapi dengan syarat Bilal itu memang tahu dia waktu maghrib sudah datang. Jangan ada Bilal gila. Ada Bilal gila tu ada. Belum lagi datang waktu maghrib, ada dia satu kampung buka puasa, satu kampung qadha. Iyalah, dia pun sudah tahu waktu jadwal buka puasa atau tak buka puasa. Sudah waktu maghrib baru dia azan. Nah, barulah orang buka sholat. Tapi kalau Bilal dia tak tengok-tengok itu langsung azan, semuanya batal. Jadi percepatkanlah buka puasa, makanlah dengan makanan yang manis, karena yang manis itu akan mengembalikan tubuh kita, kekuatan kita, ya. Dan janganlah makan satu raun, durian situ, tembikai situ, apalagi cendol situ, apalagi macam-macam hafal tu, apalagi macam masuk itu keluar, apalagi macam jangan satu raun. Kita buat bagian. Pertama pembukaannya makan tembikai. Dah makan tamar, makan kurma, makan tembikai. Habis makan tu apalagi kita makan? Kita makan bubur ke pengaca, kolak pisang. Kolak pisang dicampur kolak ubi. Itu sudah tu. Makan, habis tu cuci muka, solat. Allahu Akbar, solat berjemaah. Habis tu balik lagi kita makan lagi, round yang kedua. Mulai nanti round yang ketiga. Jam 12 lagi round yang keempat. Memang keluar dari Ramadan bukan jadi orang yang bertakwa, tapi jadi orang yang buncit. Berapa kali mau itu? Tapi kalau sekiranya sudah saya katakan tadi itu cara-cara sistem yang telah kita sebutkan dengan secara ringkas, insya Allah keluar dari Ramadan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Disitulah kita akan senang dengan keberhasilan kita mendapatkan syahadah takwa. Yang takwa itu adalah apa maksudnya? Melaksanakan segala yang diperintah Allah, menjauhkan segala yang dilarang Allah. Kemudian takwa Imam Ghazali membagikan kepada dua bagian. Yang pertama takwa zahir, yaitu seluruh anggota tubuh ini semuanya bertakwa. Mata tidak melihat yang haram, tangan tidak berbuat yang haram, kaki tak melangkah yang haram. Maka seluruh anggota kita ini semuanya dijaga. Kemudian hati ini senantiasa dijaga dari hal-hal yang tidak elok, tidak hasad, tidak dengki, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur dan sebagainya. Kawan kita beli Lamborghini dengan hati, nggak hasad. Kita orang Melayu minta maaf ya, suka tengok orang susah, susah tengok orang senang. Itu orang Melayu, tahu tak? Melayu adalah senang tengok orang susah, susah tengok orang senang. Kawan kita beli Lamborghini naik dah tingginya, beli Ferrari setruk dia, beli pesawat meninggal dunia. La ilaha illallah. Ini gagal penyakit hati, ini tidak ridho, tidak ada takaburnya, tidak ada rianya, ujubnya. Mari sama-sama dengan madrasah Ramadaniyah kita bersihkan hati kita sekaliannya, sehingga kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya atas kelebihan 5 menit. Nah, sebab saya terkejut di situ 30 menit saja. Saya tadi ada cakap 5 jam saja. 30 menit saja. Tak apalah, dipotong semuanya lah. 5 menit mohon maaf saya namanya saya mencuri waktu. Karena memang saya tahu pacik-pacik semua nak murid pulang ni. Kalau ada lebih makanan boleh ajak saya tak apa, ikhlas saya nak murid sama-sama. Main saya saja lah. Daripada Bubatin. Oke, terima kasih pacik-pacik dan pacik-pacik sudi kiranya mendengarkan saya. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita minta. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim.
العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربنا لنا في ديننا مع الكفر أنثى وذكر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب